Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini presentasi mata kuliah Matematika Diskrit dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ade Oktaviani, Dira Nafisa dan Istiqomah. Kali ini dengan materi graf dan tipe graf. Yang pertama di sini ada definisi graf. Kita tahu pengertian graf itu adalah salah satu pokok bahasan matematika diskrit yang telah lama dikenal dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang. Nah, definisi graf itu pasangan terurut himpunan VE di mana V merupakan himpunan yang beranggotakan titik-titik atau vertex dan E itu merupakan himpunan yang beranggotakan sisi-sisi atau edges. Jadi, suatu graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Nah, di mana V-nya itu himpunan tak kosong dari semua titik. Lalu E-nya itu adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik. Jadi dalam sebuah graf harus ada vertex minimal 1, sedangkan sisinya itu tidak ada jumlah minimalnya sehingga boleh kosong. Jadi satu titik saja itu sudah dikatakan sebagai graf. Nah, di sini ada contoh nih. Perhatikan contoh graf VE berikut. Di sini ada suatu graf. V-nya tadi itu kan himpunan tak kosong dari semua titik. Nah, V-nya itu kan titik 1, titik 2, titik 3, dan 4. Itu V, himpunan V. Lalu himpunan E-nya itu sisinya. Sisi E1, E2, E3, dan sampai E8. Nah, dapat dilihat bahwa graf di atas merepresentasikan pasangan terurut. Jadi graf itu adalah himpunannya E1 itu ada sama dengan simpul 1 dan 2. Lalu E2 itu ada simpul 2 dan 3. E3 pada simpul 1 dan 3. Dan seterusnya sampai E8. Lalu di sini ada terminologi graf atau di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam teori graf. Yang pertama di sini ada ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, di sini ada gambarnya nih. Sebuah graf dikatakan bertetangga. Misalnya nih, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 4. Nah, ini kan saling terhubung. Maka ini disebut bertetangga. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 4. Kenapa simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 3? Itu karena tidak ada penghubungnya langsung. Maka itu simpul 1 dan 3 tidak bertetangga. Lalu yang kedua ada persisian atau insidensi. Persisian dikatakan Nah, kita lihat di sini. Graf ini dikatakan persisian, misalnya nih, sisi 1, 2 persisian dengan simpul 1 dan 2. Nah, ini dikatakan persisian. Sisi 2, 3 persisian dengan simpul 2 dan 3. Begitupun simpul 4. Yang ketiga di sini ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil itu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, di sini simpul terpencilnya itu ada di simpul 5. Nah, simpul 5 ini kan tidak memiliki sisi. Nah, ini yang dinamakan simpul terpencil. Lalu yang keempat, itu ada graf kosong. Graf kosong itu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nih, dilihat graf ini.
dari simbol-simbol ini kan tidak mempunyai sisi. Nah, ini yang dinamakan himpunan kosong, tidak memiliki sisi. Yang kelima di sini ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul itu. Biasanya itu dinotasikan dengan dV atau derajat dari sisinya. Nah, bisa dilihat di sini derajat dari dV1 nih. Sisi yang bersisian itu kan ada 2 dan 4. Maka derajat satunya itu ada 2. Begitupun derajat 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 4, jadi ada 2. Nah, jika kita akan menentukan derajat, kita cari satu-satu derajatnya. Derajat 5 sampai derajat 5 itu dicari, kemudian dijumlahkan, maka nanti akan ketemu derajat suatu grafnya. Yang keenam, di sini ada lintasan atau pad. Lintasan itu lintasan yang panjangnya N dari simpul awal ke simpul tujuan atau VN di dalam sebuah graf. Jadi, lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Misalnya nih, simpul 1, lintasannya itu ke simpul 4, ke simpul 3, ke simpul 2, sampai ke simpul N. Sampai ke tujuan mau ke simpul keberapa. Nah, ini yang dinamakan lintasan. Yang ketujuh, di sini ada siklus atau cycle, sirkuit. Nah, siklus ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, kalau tadi kan kalau lintasan itu kan ke simpul sampai ke tujuannya ya, mau ke simpul keberapa. Nah, kalau siklus ini misalnya dari simpul 1 terus lintasan ke simpul 4, ke simpul 3, dan balik lagi berakhir ke simpul yang sama, yaitu simpul yang pertama itu simpul 1. Itu yang dinamakan siklus. Nah, yang ke-8 itu ada terhubung atau connected. Terhubung itu dua buah simpul dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari F1 dan F2, V1 dan V2, atau simpul 1 ke simpul 2. Nah, kayak simpul 1 dan ke simpul 2 ini langsung terhubung, connected. Yang ke-9 itu ada upagraf atau subgraf, yaitu graf yang himpunan titik dan sisinya merupakan himpunan bagian dari graf yang lain. Ini suatu graf, upagraf, subgraf. Yang ke-10 itu ada graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberi bobot atau nilai. Nah, di sini ini sebuah graf, setiap sisinya itu diberi nilai. Sisi 1, 4, sisi 5, 2. Nah, itu graf berbobot. Selanjutnya di sini saya Dira Nafisa akan menjelaskan mengenai jenis-jenis graf. Untuk jenis-jenis graf yang pertama itu yaitu berdasarkan ada tidaknya gelang atau loop. Graf itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama graf sederhana atau biasa disebut dengan simple graph. Graf sederhana atau simple graph ini adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda dan gelang atau loop. Nah, pada graf sederhana ini rusuk itu adalah pasangan tak terurut. Sedangkan graf tak sederhana atau unsimple graph, graf tidak sederhana itu adalah graf yang mengandung rusuk ganda atau gelang.
Jadi kebalikannya, kalau graf sederhana itu graf yang tidak mempunyai rusuk ganda dan gelang, sedangkan graf tak sederhana itu adalah graf yang mengandung rusuk ganda atau gelang. Selanjutnya, di sini ada contohnya. Nah, untuk contoh graf sederhana, ini untuk V itu adalah simpul, sedangkan E itu adalah sisi. Ini E adalah sisi, untuk V adalah simpul. Jadi untuk V atau simpulnya ini yaitu 1, di contoh graf sederhana itu 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Ini untuk simpul dari graf sederhana yang ada di gambar ini. Sedangkan untuk sisinya itu kita misalkan dengan E, itu sisinya yaitu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Ini untuk sisi yang ada di gambar ini, yaitu contoh graf sederhana. Nah, selanjutnya ada contoh graf tak sederhana. Contoh graf tak sederhana ini berarti adalah graf yang memiliki rusuk ganda dan gelang ya. Untuk V atau simpulnya ini masih sama, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk sisinya ini adalah sisi atau rusuknya 1,2, 1,3, 1,3. Ini adalah rusuk gandanya. Kenapa double? Karena ini contoh graf tak sederhana memiliki 2 rusuk ganda. Terus 2,3, 2,4, 3,4, dan 3,3. Nah, untuk gelangnya ini berada di 3 atau E8. Ini yang dimaksud gelangnya atau lobnya. Jadi contoh graf tak sederhananya seperti ini, memiliki 2 rusuk ganda dan mempunyai gelang. Ya, untuk graf sederhana kan tadi pengertiannya yang tidak mempunyai rusuk ganda dan gelang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengelompokan berdasarkan orientasi arah pada rusuknya, graf digolongkan menjadi 2. Nah, kita melihat arahnya. Graf itu mempunyai yang pertama graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah adalah graf yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh rusuk tidak diperhatikan. Nah, pada graf tak berarah ini tidak adanya tanda panah untuk menunjukkan arahnya itu kemana. Jadi untuk V1, V2 sama saja dengan V2, V1 adalah rusuk yang sama. Nah, rusuk pada V1 dan V2 itu sama dengan rusuk yang ada V2, V1. Nah, seperti itu gambarnya pada gambar 2.13. Itu adalah contoh graf tak berarah, di mana V1, V5 sama saja dengan V5, V4. Untuk yang kedua, graf berarah atau directed graph. Graf berarah adalah graf yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah. Rusuk pada graf berarah disebut busur atau ARC. Pada graf berarah, U, V dan V, U menyatakan 2 buah busur yang berbeda. Nah, pada graf berarah ini kita berpatokan pada kemana arah tanda panah pada soal. Nah, jadi untuk V, U, V tidak sama dengan V, U.
Untuk busur, U, V, simpul U dinamakan simpul asal atau simpul mula-mula, dan simpul V dinamakan simpul terminal atau simpul akhir. Nah, pada gambar 2.14 itu contoh graf berarah. Nah, kita melihat tanda panahnya akan kemana. Nah, contohnya V1 tanda panahnya ke V3. Berarti tidak sama dengan V3, V1. Begitu juga yang lainnya. Misalnya V2 arah panahnya ke 4. Nah, berarti tidak sama dengan V4 ke V2. Kita mengikuti arah tanda panahnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.